Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik di seluruh Nusantara, bertemu lagi dengan saya Titi Solika dari jurusan PG PAUD Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sini ada yang tahu kakak mau ngapain? Adik Via tahu kakak mau ngapain? Berdongeng. Nah, pintar sekali, 2 jempol untuk adik Via. Nah, di sini kakak akan mendongeng dengan judul Bibi si Kambing Pemalas. Nah, sebelum mendongeng, kakak akan memperkenalkan tokoh-tokohnya dulu ya. Yang pertama ada Bibi. Halo, namaku Bibi. Aku si kambing pemalas. Nah, yang kedua ada Roni. Halo, nama aku Roni. Aku si kuda gagah. Dan yang ketiga ada Titi. Halo, nama aku Titi. Aku si tupai. Nah, adik-adik sudah siap belum? Mau mendengarkan dongeng dari kakak? Sudah siap? Siap. Nah, kalau sudah siap, kakak akan memulai mendongengnya ya. Yuk simak videonya. Oke? Oke. Oke. Di sebuah pedalaman hutan hujan tropis terdapat perkampungan hewan bernama Desa Fauna. Desa Fauna terdapat banyak sekali buah-buahan maupun tumbuhan obat. Setiap kebutuhan hewan di Desa Fauna selalu tercukupi. Semua hewan yang tinggal di sini hidup dengan gotong royong dan saling membantu. Setiap hewan saling membantu untuk mencari makanan di hutan, agar persediaan makanan di lubung desa dapat terpenuhi. Mengingat sudah memasuki bulan Januari, karena hidup di hutan hujan tropis sering terjadi badai ketika musim penghujan, namun ada satu hewan yang sangat pemalas, yaitu Bibi si kambing hutan. Halo, nama aku Bibi. Aku si kambing hutan pemalas. Ia sangat suka tidur tanpa mau bekerja keras. Setiap hewan yang tinggal di Desa Fauna sudah mengingatkan agar Bibi bekerja keras mencari makanan. Namun, semuanya seperti angin lalu. Tak satu pun perhatian dari teman-temannya yang dihiraukan. Akhirnya, teman-teman Bibi mengadu pada kepala Desa Fauna, yaitu Roni si kuda gagah. Ia pun menyanggupinya. Halo, nama aku Roni. Aku si kuda gagah. Pada suatu pagi yang cerah, Roni berniat mengajak Bibi untuk mencari apel. Karena setiap hewan di Desa Fauna sudah dibagi tugasnya masing-masing. Roni bergegas menuju rumah Bibi. Tik. Seperti yang sudah ia kira, Bibi masih tertidur pulas.
Kemudian Roni mencoba membangunkan Bibi. Bibi, bangun, matahari sudah mulai naik. Ayo ikut aku ke hutan untuk mencari apel, ucap Roni sambil menggoyangkan tubuh Bibi. Ayo bangun Bibi, ayo kita pergi ke hutan untuk mencari apel. Masih pagi Roni, dan punggungku juga masih sakit karena terlalu banyak tidur. Kamu duluan saja ya, jawab Bibi beralasan. Oleh sebab itu, aku mengajakmu untuk mencari apel agar kau tidak sakit punggung karena kurang bergerak. Ayo berangkat Bibi, sahut Roni menyemangati. Kamu berangkat duluan saja ya, nanti aku menyusul, jawab Bibi sambil tetap menguap. Baiklah kalau begitu, aku tunggu di pohon apel ya, jangan sampai ketiduran lagi, jawab Roni lantas pergi meninggalkan Bibi. Tiku 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 tik. Bibi yang masih mengantuk akhirnya tertidur kembali karena kebiasaan Bibi yang bangun di siang hari. Aku tidur lagi ya. Roni yang sudah mengumpulkan apel sekeranjang mulai khawatir bahwa Bibi ketiduran lagi. Karena hari mulai tampak siang. Waduh, pasti Bibi ketiduran, umat Roni. Ketika Roni mau kembali ke desa, tiba-tiba langit mulai mendung. Titi, si tupai yang bertugas penyampai informasi di desa karena kemampuannya memanjat pohon dengan cepat, bergegas mengingatkan seluruh warga desa yang masih di hutan untuk kembali ke desa. Mengingat awan semakin tebal dan akan terjadi badai, teman-teman, segera kembali ke desa, badai akan datang, seru Titi. Semua hewan bergegas kembali ke desa. Tiku 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 tik. Sesampai di desa, Roni sebagai kepala desa fauna menyeru agar semua hewan untuk berkumpul. Teman-teman, segera bawa makanan dan obat-obatan yang tersedia. Kita akan ke goa yang tidak jauh dari sini. Karena ketika badai, tidak mungkin kita bisa ke hutan untuk mencari makanan. Cepat! Seru Roni panik. Setelah semua sudah siap, warga desa menuju goa untuk berlindung dari badai. Roni lupa ada satu hewan yang tidak ikut rombongan, yaitu Bibi. Hujan mulai turun dengan deras disertai angin dan gemuruh petir. Warga desa sudah aman berada di dalam goa dan mulai menyediakan makan siang. Kerucuk, kerucuk, aduh, lapar, jalan ke lumpung ah. Tiku 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 tik, ucap Bibi bangun tidur dan sesekali menguap. Betapa kagetnya Bibi ketika suara petir keras terdengar, ia pun bergegas melihat ke jendela. Tiku 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 tik. Dan tak kalah kagetnya, warga desa sudah tidak terdapat di rumah masing-masing. Perut Bibi semakin lapar. Ia pun memberanikan diri berjalan ke lubang desa yang berada di samping rumahnya. Tiku 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 tik. Sial, warga telah membawa seluruh makanan di lubung karena mengira semua hewan ikut ke goa. Bibi kembali ke rumah sambil menahan lapar. Sementara itu, ketika para hewan makan siang, Roni baru menyadari bahwa Bibi tidak ikut ke dalam goa. Roni mulai cemas. Bibi tidak mempunyai makanan di rumah karena selama ini ia merupakan hewan paling pemalas yang makan bergantung kepada makanan yang ada di lubung desa. Hari mulai malam dan badai tak kunjung usai.
Bibi mulai lemas dan akhirnya pingsan. Keesokan harinya, badai telah berlalu. Sinar matahari tampak cerah menyelimuti tetesan air di pohon. Setelah badai semalam, indah sekali. Warga desa mulai kembali ke rumah masing-masing. Roni bergegas ke rumah Bibi dengan membawa sejumlah makanan. Tikut, 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 tik. Sesampai di rumah Bibi, Roni mendapati Bibi sudah terbujur lemas. Bibi, bangun! Roni tampak sangat cemas. Bibi mulai membuka matanya yang tampak layu karena tubuhnya lemas, belum makan dari kemarin. Ini makan dulu, biar ada tenaga kembali, ucap Roni. Maafkan aku, Roni. Seharusnya aku mengikuti ucapanmu kemarin untuk ikut bersama-sama mencari apa. Selama ini aku bersalah karena telah merepotkan warga desa dengan bermalas-malasan, tetapi selalu makan buah di lubung desa, ucap Bibi menyesal. Tidak apa-apa, Bibi. Yang penting kamu sudah sadar tentang apa kesalahanmu. Setiap temanmu mengingatkan, itu bentuk kasih sayang mereka kepadamu agar kamu tidak terlalu dalam kebiasaan yang salah. Ya sudah, kamu makan dulu, ujar Roni menasihati Bibi. Sejak kejadian tersebut, Bibi menjadi kambing hutan yang bekerja keras dan disiplin. Dia sering membantu teman-temannya membawa buah yang berat dan mencari buah di hutan. Nah, sekarang kakak tanya ya kepada adik-adik, apa sih pesan moral yang ada dalam dongeng Bibi si kambing pemalas? Hayo, ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Via tahu tidak apa sih pesan moralnya? Kita tidak boleh pemalas. Kenapa Via kita tidak boleh pemalas? Karena pemalas merusak kehidupan kita. Ya, benar sekali. Jadi, pesan moral yang ada dalam dongeng tersebut adalah kita tidak boleh pemalas karena pemalas di masa kini dapat merusak di masa depan kita. Sekian video dari kakak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan